Shalom, selamat pagi saudaraku. Kalau kita hidup hari ini, kita digerakkan oleh apa yang menjadi filosofi hidup kita. Filosofi hidup itu artinya apa yang kita yakini sebagai kebenaran di dalam hidup kita, maka kita lakukan dalam hari hidup ini. Maka setiap orang berpikir, bertindak, mengucapkan sesuatu, memutuskan sesuatu itu berdasarkan dari filosofi hidup orang itu. Apa yang dianggapnya benar, apa yang dianggapnya tepat, akan dia lakukan. Untuk kita sebagai orang yang beragama, pasti kitab suci atau ajaran yang kita yakini sebagai kebenaran itu akan menjadi dasar dari seluruh cara kita berpikir, cara kita berperilaku. Maka kebenaran yang diyakini itu akan melahirkan berbagai output. Gaya hidupmu, cara bicaramu, tujuan-tujuan goal hidupmu, itu output kita dari apa yang kita serap, yang kita yakini bahwa itu kebenaran. Karena kebenaran itu akan membangun basis berpikir kita, saudaraku. Ini nggak boleh dianggap sepele. Maka boleh saya katakan begini. Oh, semua ajaran sama. Oh, nggak sama, saudaraku. Tidak sama, karena goalnya pasti beda. Kalau Anda cermati, tidak semua sama ajaran kekristenan itu. Banyak hal yang boleh saya katakan, kebenaran itu tidak boleh didegradasi atau tidak boleh disunat, tidak boleh dipotong, tidak boleh dipangkas untuk motif-motif tertentu yang akhirnya mengkerdilkan dari kuatnya porsi kebenaran itu sendiri. Ini semoga saudara-saudari mengerti apa yang saya pahami. Karena itu akan mempengaruhi kadar keseriusanmu kepada Tuhan. Pemahaman ini tidak boleh ditumpulkan tentang kebenaran ini. Karena itu akan menjadi filosofi hidupmu dan hidupku. Kalau kebenaran yang Anda terima tidak 100%, maka filosofi hidupmu akan berkurang juga tidak 100%. Truly di hadapan Bapa. Karena itu dasar atau basis hidup orang. Yang boleh saya katakan, IC hidup orang itu dikontrol dari filosofi hidup orang itu. Dan filosofi itu terjadi dari kebenaran yang dia dengar. Berbasis itu artinya menjadikan sesuatu sebagai pijakan di dalam berpikirnya. Karena hal ini akan membentuk gaya hidupmu yang akan mendasari atau melandasi dirimu untuk melakukan semua tindakan hidup. Maka dengan cara begini saudaraku, kita mulai mengerti, kalau dengan Anda dengar renungan ini, Anda mulai mengerti bahwa betapa pentingnya memiliki basis berpikir. Karena basis berpikirmu kalau benar itu akan menentukan kualitas hidupmu benar di hadapan Allah. Kalau basis berpikirmu benar, itu akan menentukan kekekalanmu tepat di Kanaan surgawi suatu hari nanti. Pastor kok ngomong begitu? Loh iya, banyak orang merasa sudah benar tapi belum benar. Banyak orang merasa sudah pas tapi belum pas di mata Allah. Kenapa? Karena basis berpikirnya belum diperbarui, belum menerima yang benar-benar benar. Ada dua basis berpikir. Yang pertama, basis berpikir pada kehidupan hari ini di dunia kita hidup ini. Dan hampir semua orang berbasis pikir ini. Dan yang kedua, basis berpikir pada kehidupan yang akan datang di kekekalan, saudaraku. Suatu hari nanti, di langit baru, bumi yang baru.
Maka bagi kita orang percaya atau umat pilihan, kita harus menentukan salah satunya. Kita tidak bisa berpijak kepada keduanya. Kita harus memilih salah satu karena kita harus diproyeksikan untuk bisa dimuliakan bersama dengan yang mulia Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan Allah. Maka caramu berpikir, caraku berpikir sudah mulai mau tidak mau seperti Yesus. Kemarin saya sempat duduk ngobrol bersama dengan beberapa orang di gereja. Saya ngomong begini, untung saya mendapatkan pengajaran suara kebenaran ini dan saya bisa mengajarkan kepada kalian. Kalau tidak, dulu cara berpikir saya tentang dunia sekali. Bagaimana seorang hamba Tuhan pun di gambaran saya sebagai seorang pendeta pun gambaran di kepala saya itu berbeda dengan hari ini. Dan saya sungguh bersyukur tentang hal itu, saudaraku. Hari ini hamba Tuhan melekat dengan yang namanya keberhasilan hidup di dunia. Itu tidak salah, tetapi itu bukan poin utamanya. Hari ini saya mengerti tentang kebenaran yang murni bahwa seorang pemuka agama seperti saya atau gembala atau pengkhotbah atau apapun lah yang tampil di mimbar dan memberitakan kebenaran itu, mau tidak mau harus habis hidupnya, habis agendanya, habis cita-citanya, cita-cita diri ya, harus habis semua nafsu hidupnya hanya untuk digantikan dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Itu sudah terjungkir balik, saudaraku. Dulu saya punya konsep yang salah. Cara berpikir saya salah. Cara berpikir saya tentang dunia. Basis berpikir saya tentang dunia, hidup di dunia ini. Bukan tentang kekekalan. Jadi pendeta harus ini, harus naik mobil ini, harus tenar, harus ini. Itu kemiskinan di mata Allah, saudaraku. Hari ini setelah saya mengerti suara kebenaran, saya menyadari, maka hari ini saya ajarkan kepada siapapun yang mendengar renungan ini. Kumpulkan hartamu di surga, jadilah cantik di hadapan Allah, kerjakan keselamatanmu dengan benar. Tangisi jiwamu, tangisi rohmu, supaya kau terus kembali ke Tuhan. Setelah kau kembali ke Tuhan, kau bisa jangkau banyak jiwa dalam pelayananmu. Itu saja. Jangan bangun panggung, bangun mesbah, mesbah ukupan tiap hari, mesbah kekudusan hidup, mesbah kesucian hidup, mesbah berkenan di hadapan Allah. Itu saja. Itu basis berpikir kita dirubah dari yang dulunya dunia kembali berubah menjadi seperti Yesus, saudaraku. Maka saya berkata, betapa beruntungnya saya ini dari yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Tapi dulu saya merasa tidak tersesat dengan filosofi yang salah seperti itu. Saya teringat dengan cerita Yesus ketika dibawa iblis ke atas gunung. Dan kepadanya ditunjukkan kemuliaan dan keindahan dunia. Di sana Yesus dibujuk untuk memiliki cara berpikir tentang dunia. Ditawarkan, ku beri kau dunia ini kalau kau mau menyembah aku. Tapi Yesus menolaknya dan memilih untuk tetap stay kepada Bapanya. Dia tetap berbakti kepada Bapanya. Yesus memilih dunia yang akan datang, yaitu kerajaan Bapa, yang dimana dirinya akan menjadi raja di dalam ketertundukannya kepada Bapa. Yesus sendiri menjadi Tuhan dan penguasa bagi kemuliaan Bapa, bukan untuk kemuliaannya sendiri. Coba renungkan ini, saudaraku. Kita seperti pribadi Yesus sama. Kita sering ditawari oleh iblis itu dengan segala kesenangan dunia ini. Lihat, ku tawarkan semua ketenaran, harta dunia, kemudahan-kemudahan hidup kelihatannya.
Tapi di balik itu ada satu yang diminta oleh iblis. Jiwamu kumiliki, jiwamu kutawan, rohmu kuambil. Jangan main-main saudaraku. Maka berapa banyak saya sering ngomong kepada anak-anak muda, jangan sembarangan melepaskan Yesus, melepaskan Bapamu, melepaskan Tuhanmu, melepaskan iman Kristenmu hanya gara-gara ketenaran. Jangan lepaskan itu semua hanya gara-gara pasangan hidup. Saya sampai kasih gambaran loh, berapa lama kamu menikah dengan si A? Berapa lama? Orang menikah itu pernikahan perak 25 tahun. Kadang sering masih banyak yang bisa melalui itu. Tapi sampai pernikahan usia emas 50 tahun gak ada, jarang saudaraku. Bisa dihitung jari. Maka boleh saya katakan oke deh bisa melewati. Berarti 50 tahun, 40-50 tahun. Kau bahagia misalnya dengan pasangan yang kau pilih yang tidak sesuai dengan kriteria Tuhan. Itu pun belum tentu bahagia 40-50 tahun. Kau gadaikan, kau lepaskan yang nilai kekalmu yang tidak terhingga waktunya itu. Coba renungkan ini saudaraku. Coba renungkan ini, kalimat-kalimat ini. Pilihlah, milikilah cara berpikir seperti pribadi yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dia tetap memilih Bapanya dan kerajaan Bapanya. Amin saudaraku. Amin. Dunia hari ini di mana penghuninya tidak hidup dalam ketertundukan mutlak kepada Allah. Kau harus menunjukkan bahwa kau dan saya tunduk mutlak kepada Bapa. Amin saudaraku. Karena dunia hari ini bukan surga. Ingat baik-baik. Maka buatlah hidupmu di bumi ini seperti di surga, dimulai dari ketertundukanmu kepada Bapa, ketaatanmu kepada Bapa, pengiringanmu kepada Bapa. Seperti Yesus mengiring Bapanya, kau dan saya harus sampai selesai mengiring Bapa dengan farewell kemenangan. Amin saudaraku. Ya, kalimat datanglah kerajaanmu itu bukan dalam arti lokasi, melainkan dalam arti pemerintahan Allah itu kita hadirkan dalam hidup kita. Dimulai hari ini. Hidup di dalam ketertundukan kepada Allah sebagai kepala pemerintahan hidupku. Saudaraku, keindahan ciptaan Allah yang sempurna itu sudah jadi rusak karena pemerintahan Allah tidak diselenggarakan dalam hidup orang percaya. Tapi nanti di langit baru, bumi baru, dalam suasana pemerintahan Allah, akan berlangsung keindahan dunia yang sempurna. Maka pilihanmu mau di situ suatu hari nanti, atau kau mau membangun surgamu di bumi dulu sekarang ini dengan segala kesenanganmu tanpa menghiraukan hati Bapa. Itu pilihanmu. Maka jangan berjejak kepada dua metode yang salah di dalam hidupmu. Kamu harus mulai memilih Tuhan, bukan memilih dunia. Amin saudaraku. Ya, ingat baik-baik. Surga di langit baru bumi baru itu menjadi tujuan utama kita suatu hari nanti. Amin. Makanya hiduplah di dalam ketertundukan di dalam Allah. Dalam kasih Allah telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Standar yang ditentukan adalah menjadi anak-anak Allah yang hidupnya tidak lagi meleset di hadapan Allah, yang hidupnya sudah tidak bercacat, tidak bercela. Maka mulai hari ini bangun filosofi hidup yang benar. Amin. Hidupmu harus diatur oleh kedaulatan Allah. Hidupmu harus hanya di dalam kehendak Allah. Hidupmu harus benar-benar merangsang dirimu untuk sampai berpikir, berperasaan, bertingkah laku, bertutur kata, sampai engkau bisa tenggelam di dalam Kristus itu. Maka filosofi hidup yang benar itu akan mengiringmu kepada perhentian yang benar, yaitu di Kanaan surgawi, langit baru, bumi yang baru.
Saya rindu saudara-saudari Bapak Ibu yang mendengar renungan ini. Bukan hanya mendengarkan. Bukan hanya menikmati setiap pagi renungan The Message. Tapi mulai sungguh-sungguh, pastor aku mau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayo tantang dirimu. Tantang dirimu. Dengan segala keadaan yang kau alami saudaraku. Milikilah filosofi hidup yang benar, maka di semua tantangan yang kau alami, kau akan berpikir seperti Kristus, berperasaan seperti Kristus, maka akan menghasilkan tindakan dan ucapan seperti Kristus, sehingga keputusan-keputusan hidupmu pun didrive dengan takut akan Allah di dalam tuntunan Roh Kudus. Amin ya saudaraku ya, semoga renungan ini mencelikkan Anda semua. Tuhan mengasihimu. Setiap pagi melalui renungan The Message, Bapa memanggilmu untuk semakin dekat kepada Dia. Untuk semakin mengikuti putra tunggalnya, Yesus Tuhan kita itu. Untuk terus berjuang, berusaha, sampai Bapa bisa berkata di dalam mulutnya, berkata kepadamu, pribadi lepas pribadi, kamu berkenan kepadaku. Renungkan ini dan berjuanglah bersama denganku. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.